2056. Di aula utama, Ma Sangxi masih mengaktifkan keterampilan darahnya, mengisolasi bagian dalam dan luar untuk menghindari petunjuk apapun yang ditemukan oleh ras darah di dekatnya. Meskipun ada ras darah yang bertugas di luar dan beberapa kelainan terlihat di aula, tidak ada yang berani masuk tanpa panggilan Lingze. Dalam warna darah yang kaya, Lu Ye duduk tak bergerak. Tidak sampai setengah hari kemudian dia perlahan membuka matanya, dengan sedikit rasa lelah di matanya. Rencana untuk menggunakan sedikit telepati untuk mengetahui ingatan Lingze gagal, tetapi jiwa Lingze meninggalkan tubuhnya dan masuk ke lautan Dewa Lu Ye untuk bertarung sampai mati, yang memberinya kesempatan lagi. Jiwa Lingze hancur, dan banyak pecahannya ditelan dan diserap oleh teratai ilahi 7 warna, memungkinkan dia mendapatkan sebagian dari ingatan Lingze. Itu tidak lengkap dan sangat terfragmentasi, tapi itu sudah cukup. Tidak hanya itu, setelah melahap pecahan jiwa Lingze, Lu Ye menemukan bahwa nutrisi teratai Dewa 7 warna pada jiwanya menjadi lebih kuat. Dia bisa merasakan ada kekuatan jiwa yang sangat besar di dalam teratai ilahi 7 warna, dan di bawah pengaruh misterius teratai ilahi, itu berubah menjadi nutrisi yang memperkuat jiwanya sendiri. Bagaimanapun, Lingze berada di tahap akhir Sunshine Realm, dan jiwanya tidak lemah. Dengan nutrisi ini, Lu Ye secara alami bisa mendapatkan banyak manfaat. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Minggir. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar istana, dan suaranya sangat keras. Yang Mulia memiliki perintah untuk tidak memanggil siapapun, dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Para penjaga yang menjaga di luar istana menjalankan tugas mereka dengan sangat setia. Kubilang, minggirlah, jika kamu tidak ingin mati. Suara sebelumnya menjadi lebih dingin. Kemudian terdengar beberapa suara gedoran, diikuti dengan 2 jeritan, dan pintu aula yang tertutup ditendang hingga terbuka. Darah yang memenuhi aula surut seperti air pasang saat ini, dan semuanya menghilang ke dalam tubuh Ma Sangxi. Sesosok ramping dan kuat melangkah masuk dari luar dan dengan cepat berjalan ke aula. Melihat ke atas, dia melihat sosok yang dikenalnya duduk di atas aula, seperti dewa di atas 9 langit yang menghadap semua makhluk hidup. Namun, pengunjung tersebut tidak takut sama sekali dan malah bertanya, "Apakah terjadi sesuatu di sini, Ayah?" Di singgasana Holy Lord, Lu Ye telah berubah menjadi wujud Lingze dan menyimulasikan aura Lingze pada waktunya. Dia menatap ras darah yang tiba-tiba masuk, dan beberapa kenangan muncul di benaknya. Yu Meng. Sebagai salah satu orang suci tua di dunia giok darah, Lingze secara alami memiliki lebih dari satu pewaris seperti Tian Yu. Dia memiliki ribuan ahli waris, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berguna. Hanya Tian Yu dan yang bernama Yu Meng ini yang paling dihargai olehnya. Tian Yu telah memperoleh darah suci dan mendapatkan tubuh seorang penguasa suci. Dalam beberapa tahun terakhir, Lingze berusaha mencari tempat bagi Yu Meng untuk mendapatkan darah suci, namun waktunya belum tiba, jadi dia harus menunggu. Bakat Yu Meng juga kelihatannya sangat bagus, jika tidak, dia tidak akan begitu dihargai oleh Lingze. Lu Ye awalnya mengira Lingze dan Yu Meng memiliki hubungan ayah anak yang biasa, tetapi seiring dengan semakin banyaknya ingatan yang muncul, ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit aneh, dan dia bahkan merasa sedikit jijik. Meskipun ras darah tidak memiliki konsep etika yang kuat seperti klan manusia, berbagai praktik Lingze masih di luar pemahaman Lu Ye. Yu Meng bukan satu-satunya, tapi ada lebih banyak keturunan perempuan. Lingze sepertinya sengaja memurnikan garis keturunannya sendiri agar bisa melahirkan keturunan yang lebih berbakat, jadi dia menggunakan cara ini untuk bereproduksi. Tidak ada. Lu Ye berkata perlahan tanpa memeriksa lebih banyak ingatan Lingze. Yu Meng mengangguk. Itu bagus, saya pikir sesuatu telah terjadi di sini. Petik 2. Ma Sangxi mengaktifkan teknik darah untuk mengisolasi bagian dalam dan luar. Orang-orang di luar tidak memperhatikan situasi di dalam, tetapi teknik darah itu sendiri bergerak. Yu Meng seharusnya merasakan ini dan datang untuk menyelidikinya. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan ke arah Lu Ye dalam beberapa langkah, membungkuk dan duduk di pangkuan Lu Ye, tubuhnya yang montok dekat dengan tubuh Lu Ye, dan berkata dengan lembut. Ayah, kamu sudah lama tidak datang menemuiku, sudah lama sekali. Lu Ye sama sekali tidak menyangka dia akan bertingkah seperti ini. Terlihat bahwa Lingze dan dia harus rukun seperti ini di hari kerja. Pantas saja dia berani bersikap sombong sebelumnya. Tubuhnya sedikit menegang, lalu melambat dengan cepat, dan berkata perlahan. Ada beberapa hal yang perlu ditangani baru-baru ini. Yu Meng memahami dengan jelas, dan dia juga memahami bahwa ada kunjungan insektoid baru-baru ini. Sebagai orang terkuat ketiga di dunia ini, Lingze pasti mempunyai sesuatu yang besar untuk dilakukan. Dia berbalik dan melihat, lalu bertanya. Di mana Tian Yu? Bukankah dia bilang dia akan datang juga? Petik 2. Dia hanya melihat Ma Sangxi, tapi tidak melihat Tian Yu sama sekali, dan itu agak aneh. Lu Ye berkata dengan santai. Aku punya sesuatu yang ingin dia lakukan. Yu Meng tidak meragukan bahwa dia ada di sana,
membungkuk dan mencium wajah Lu Ye, dan melompat dari pelukan Lu Ye. Ayah, tolong lakukan pekerjaanmu dulu, putrimu akan pergi dulu. Ketika dia berbalik untuk pergi, Lu Ye meraih pergelangan tangannya. Yumeng berbalik dan menatap Lu Ye dengan bingung. Ayah, apakah ada hal lain? Lu Ye hanya menatapnya dalam-dalam, matanya sedalam jurang. Tubuh Yumeng mulai sedikit gemetar, ketenangan yang dia pura-pura pada awalnya hancur, dia tidak bisa lagi menahannya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit. Apakah aku tidak mirip dengannya? Di mana kekurangannya? Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah ada kelalaian. Bahkan nada bicaranya mencoba meniru Lingze, tapi reaksi Yumeng barusan tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia telah melihat sesuatu terjadi. Pasalnya ras darah wanita itu sedikit ragu saat menciumnya, namun keraguan itu segera tergantikan oleh tekad, tampak jelas dia menyadarinya, namun dia hanya bisa berpura-pura tidak mengetahuinya. Apa yang ayah bicarakan? Yumeng mencoba yang terbaik untuk memperlambat suaranya, tetapi kedutan di wajahnya menunjukkan kegugupan batinnya. Ma Sangxi tidak menyadarinya sampai saat ini, ketika teknik darah diaktifkan, aula kembali dipenuhi darah. Lu Ye memandang Yumeng dengan tenang, berpikir sejenak, mengangkat tangannya sedikit, dan setetes darah berharga keluar dari ujung jarinya, dan mengirimkannya ke mulut Yumeng. Sempurnakan. Dia sebelumnya memberikan 9 tetes esensi darah kepada Ma Sangxi untuk transformasi pelayan darah. Ma Sangxi hanya membawa 6 orang, tapi karena Yumeng datang sendiri kepadanya, tidak ada salahnya mengubahnya. Kualifikasi pihak lain masih dapat diterima. Yang terpenting ras darah wanita ini pastilah orang yang paling mengenal Lingze. Mungkin dia bisa menutupi beberapa kekurangan dalam penyamarannya. Dengan cara ini, tidak akan ada kekurangan dalam pertemuan pavilion Tianya selanjutnya. Jika tidak, jika Yumeng melihat kekurangannya dan melaporkannya ke Saint Sunshine Realm lainnya, rahasianya mungkin akan terungkap. Yumeng dipenuhi dengan rasa takut dan kegelisahan, tetapi ketika dia melihat esensi darah dan merasakan kesucian di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Darah suci. Namun, darah suci di depannya sedikit berbeda dari apa yang dia tahu. Sempurnakan, jika tidak, sebelum Lu Ye bisa menyelesaikan kata-katanya, Yumeng meraih jarinya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menyedotnya dengan kuat. Lagi pula, dia meremehkan daya tarik kuat darah suci pada para ras darah. Apalagi bagi ras darah yang ambisius dan mumpuni seperti Yumeng, kalau tidak ada kesempatan, biarlah, kalau ada kesempatan pasti tidak akan dilewatkan. Perasaan lembut dan halus datang dari ujung jarinya, Lu Ye segera mengeluarkannya dan mengusapkannya ke tubuh Yumeng dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ekspresi Yumeng mulai berubah menjadi menyakitkan dan menyakitkan, dia duduk bersila di depan Lu Ye dan perlahan-lahan mendengar jeritan yang tertahan. Para ras darah yang bertugas di luar pintu mendengar suara itu dan saling menatap, tapi mereka tidak terlalu peduli. Bagi mereka, hal seperti itu sudah terlalu sering dialami. Metode Lingze dalam mereproduksi ahli waris bukanlah rahasia di dunia giok darah, dan bahkan ada lebih dari satu ras darah yang melakukan ini. Hampir sehari kemudian, Yumeng merangkak di depan Lu Ye, berkeringat. Dia bisa merasakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat misterius dan dekat dengan Lu Ye. Saat ini, dia masih belum tahu bahwa yang dia sempurnakan bukanlah darah suci sama sekali, melainkan esensi darah. Sekarang dia telah menjadi hamba darah Lu Ye. Dia terkejut di dalam hatinya, karena secara logika, setetes esensi darah seharusnya tidak memberinya sifat suci yang begitu kuat, tetapi kenyataannya, kekuatan sifat sucinya saat ini tidak kalah dengan kekuatan suci Tian Yu, dan Tian Yu telah memurnikan setetes darah suci sejati. Katakan padaku, di mana kekurangan penyamaranku? Lu Ye bertanya. Yumeng tidak tahu asal-muasal Lu Ye, apalagi emosinya, tapi sekarang dia telah menjadi pelayan darah pihak lain, tidak ada ruang untuk perlawanan, jadi dia segera berterus terang. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling mengenal Lingze di dunia, penyamaran Lu Ye memang memiliki banyak kekurangan. Hal ini wajar karena Lu Ye gagal menerima sepenuhnya ingatan Lingze. Yang dia dapatkan hanyalah ingatan yang terfragmentasi. Selanjutnya, Lu Ye terus memperbaiki postur dan nada suaranya di bawah bimbingan Yumeng. Sekarang bahkan Yumeng tidak dapat melihat kekurangan apapun. Dia akhirnya mengetahui nasib Lingze, tapi dia tidak bereaksi sama sekali terhadap kematiannya, sebaliknya, kematian Tian Yu membuatnya sedikit sedih, tapi itu saja. Ras darah selalu sangat acuh terhadap ikatan kekerabatan. Ras darah biasa bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Hari diskusi pavilion Tianya akhirnya tiba. Di wilayah Lingze, Lu Ye menyalakan cahaya berdarah dan bergegas menuju pavilion Tianya, ditemani oleh Ma Sangxi dan Yumeng. Lu Ye tidak ingin membawa mereka, tetapi sebagai orang suci dari klan darah, tidak masuk akal jika tidak ada yang menemaninya saat bepergian, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa mereka. Saat dia bergerak maju,
dia bisa dengan jelas merasakan aura sinar matahari muncul dari segala arah di Blood Jade World. Ini jelas merupakan ras darah Sunshine Realm dari Blood Jade World. Ada lebih dari selusin Sunshine Realm di seluruh dunia giok darah, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Bahkan di puncak Sunshine Realm, ada dua yang berada di peringkat di depan Lingze. Tapi saat ini, hanya ada 8 aura sinar matahari yang bisa dirasakan Lu Ye. Karena beberapa ras darah Sunshine Realm tidak berada di dunia giok darah, mereka tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Paviliun Tianya tidak terlalu jauh dari wilayah Lingze, dan Lu Ye hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai tujuannya. Ini sebenarnya adalah sebuah pulau, dan juga merupakan tempat berkumpulnya para ras darah Sunshine Realm untuk membicarakan hal-hal penting. Kali ini utusan insektoid tentu saja dihibur di sini. Biasanya, hanya sedikit ras darah yang menjaga pulau itu, tetapi hari ini pulau itu tampak jauh lebih ramai. Ada paviliun sederhana di pulau itu, tidak terlalu besar, tetapi merupakan simbol kekuatan seluruh dunia giok darah. 2057. Saat Lu Ye membawa Ma Shangxi dan Yu Meng ke paviliun Tianya, Sunshine ras darah lain datang dari samping. Ras darah pada umumnya memiliki bentuk tubuh yang relatif ramping, namun ras darah Sunshine Realm ini sangat berotot dan bulat, sekilas terlihat seperti binatang yang berjalan tegak. Ada juga 2 pelayan di belakangnya, mereka memiliki tingkat kultivasi Jade Moon, tapi tidak diketahui apakah mereka adalah pelayan darahnya. Ketika Lu Ye bertemu matanya, dia segera melihat rasa jijik di mata satu sama lain. Saat berikutnya, kedua sosok itu berdiri di pintu paviliun Tianya, saling memandang, masing-masing dengan energi dan konfrontasi yang sengit. Lingze adalah orang terkuat ketiga di dunia giok darah, dan pria bulat di depannya menduduki peringkat keempat, dengan gaya yang tak terkalahkan. Pria ini bernama Feng Wudi. Awalnya dia tidak menggunakan nama ini, tapi dia pergi jalan-jalan dan mengganti namanya setelah kembali. Bagaimanapun, nama klan ras darah tidak ada hubungannya dengan warisan keluarga, dan tidak ada keteraturan. Mereka bisa dipanggil apapun yang mereka mau. Kuncinya adalah Lingze dan Feng Wudi mengalami kesulitan dalam berurusan satu sama lain. Wilayah kedua orang suci itu dekat satu sama lain, dan sering terjadi gesekan antara klan darah di bawah komandonya. Selain itu, Feng Wudi selalu merasakan kekuatannya lebih kuat dari Lingze, jadi dia tidak tahan melihat Lingze berada di peringkat ketiga. Kedua Sein ras darah ini memiliki dendam satu sama lain selama bertahun-tahun, dan ketika mereka tiba-tiba bertemu satu sama lain, mereka secara alami menjadi saling bermusuhan. Berkat fondasi kuat Lu Ye, jika tidak, rahasianya akan terungkap dalam tabrakan ini, namun meski begitu, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Bagaimanapun, dia hanya berada di tahap awal Sunshine Realm. Berpura-pura menjadi Sunshine Realm tahap akhir terlalu mahal, dan mungkin bisa terungkap kapan saja. Tetapi pada saat ini, sulit baginya untuk mundur. Jika dia mundur, itu bukan Lingze. Ekspresinya seperti biasa, tapi diam-diam dia merasa cemas di dalam hatinya. Dalam konfrontasi seperti itu, dia hanya bisa bertahan paling lama 30 napas. Jika itu bertahan lebih lama, kekurangannya pasti akan terungkap. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan nanti, dia hanya bisa meminta Ma Shangxi pergi berperang untuk membantu. Untungnya, sesaat kemudian, sebuah suara agung berteriak, "Cukup." Saat berikutnya, aura yang lebih kuat dari miliknya dan Feng Wudi tiba-tiba jatuh, dengan paksa memisahkan keduanya yang terjerat. Lu Ye dan Feng Wudi masing-masing mundur beberapa langkah, dan ketika mereka melihat lebih dekat, seorang ras darah yang agak tua muncul. Baik Lu Ye maupun Feng Wudi memberi hormat dengan hormat. "Saya telah melihat Yang Mulia Yitian. Melihat dunia giok darah, Yitian telah hidup paling lama dan memiliki senioritas tertinggi. Kuncinya adalah dia yang terkuat, bertahun-tahun yang lalu dia sudah berada di puncak Sunshine Realm, dan kesuciannya lebih kuat dari Lingze dan Feng Wudi. Seluruh dunia giok darah menghormatinya. Diskusi hari ini sangat penting. Jangan main-main di depan utusan insektoid," tegur Yitian. Dia juga tahu dendam antara Lingze dan Feng Wudi. Dia telah mencoba menyelesaikannya sebelumnya, tetapi tidak berhasil, jadi dia berhenti memperhatikannya. Ya, baik Lu Ye dan Feng Wudi segera setuju. Yitian menatap mereka lagi, lalu melangkah ke paviliun Tianya. Saat dia masuk, ras darah Sunshine Realm lain datang dan langsung masuk tanpa melihat mereka berdua. Lu Ye dan Feng Wudi tidak marah, karena orang yang datang adalah orang terkuat kedua di dunia giok darah, Zhuang Huaiyue, yang juga berada di puncak Sunshine Realm, dan dia juga ahli paling mandiri dari klan darah di seluruh dunia giok darah. Dia bahkan tidak memiliki wilayahnya sendiri. Dia berlatih dengan damai di puncak spiritual tertentu. Bahkan ras darah Sunshine Realm lainnya jarang melihatnya di hari biasa. Jika bukan karena pertemuan ini, dia tidak akan muncul di tempat seperti itu. Ketika Zhuang Huaiyue masuk, Lu Ye dan Feng Wudi melangkah maju bersama, bergegas menuju paviliun Tianya seperti perebutan, tetapi pada akhirnya tidak ada yang lebih unggul. Di lantai 2 paviliun Tianya,
ada meja oval panjang. Ketika Lu Ye memimpin dua pelayan darahnya masuk, dia menemukan sudah ada 3 sosok yang duduk di sini. 2 di antaranya merupakan 2 ras darah puncak Sunshine Realm yang baru saja masuk, dan satu jelas memiliki ciri-ciri insektoid, dengan karapas tebal di permukaan tubuh dan 6 tangan di badan panjang. Tidak diketahui insektoid jenis apa itu. Dari ingatan Lingze, Lu Ye tidak mendapatkan banyak informasi tentang utusan insektoid ini. Setelah utusan ini datang ke Blood Jade World, dia hanya berhubungan dengan Yitian, dan tidak ada ras darah lain yang pernah dia temui. Saat ini, utusan insektoid sedang duduk di atas, dengan Yitian dan Zhuang Huaiyue di sisinya. Lu Ye menyapu matanya dan duduk. Feng Wudi duduk tepat di seberangnya, menatap Lu Ye dengan tajam, seolah ingin memakan orang. Lu Ye tidak sopan dan menanggapi dengan tampilan yang sama. Namun, Yitian tiba-tiba melihat ke belakang Lu Ye dan berkata sambil tersenyum. Lingze, apakah ini pelayan darahmu yang baru? Lu Ye segera membuang muka dan menjawab dengan nada Lingze. Ya, namanya Ma Shangxi. Orang ini tumbuh di wilayah saya yang melakukan perjalanan beberapa waktu yang lalu dan mendapat beberapa peluang dan dipromosikan menjadi Sunshine Realm. Ma Shangxi memberi hormat dengan cepat. Saya telah bertemu dengan semua Sein. Feng Wudi di seberang mencibir. Anak-anak dari wilayahmu. Bukankah semua orang di wilayahmu adalah keturunanmu? Cepat lacak garis keturunanmu. Mungkin hamba darahmu ini adalah putra atau cucumu. Kamu harus memperlakukan orang lain dengan baik di masa depan. Lu Ye segera membanting meja dan berteriak dengan marah. Apa katamu? Feng Wudi menatapnya dengan lubang hidungnya. Apa? Apakah kamu berani melakukannya tetapi tidakkah kamu mengakuinya? Siapa yang tidak tahu kebajikan seperti apa kamu, Sein Lingze? Dia kemudian melihat ke arah Yu Meng di sebelah Ma Shangxi. Ini putrimu, benar kan? Cek-cek, nafasmu begitu kuat padanya, aku bisa menciumnya dari jauh. Aku akan mencabik-cabikmu. Lu Ye tampak sangat marah, dan ketika dia berdiri, niat membunuhnya terungkap. Cukup, Yitian tampak kesal dan menatap Feng Wudi dengan dingin. Berhentilah mengucapkan beberapa patah kata pun. Meskipun semua orang mengetahui beberapa hal dengan baik, tidak baik untuk mengatakannya, terutama ketika Lingze adalah seorang yang mulia di alam ini. Duduk juga, Yitian menatap Lu Ye lagi. Lu Ye berbisik dengan marah. Yang mulia Yitian, ini dia. Duduklah. Ekspresi Yitian menjadi dingin. Lu Ye enggan dan kemudian duduk perlahan. Yitian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia awalnya ingin bertanya tentang situasi Ma Shangxi, tapi sekarang dia kehilangan minat. Dia menoleh untuk melihat utusan insektoid. Hanya bercanda. Utusan insektoid melambaikan tangannya. Tidak masalah, tapi untuk situasi di masa mendatang, ini antara kau dan aku. Mengingat kesempatan untuk 2 ras, insektoid masih berharap para ras darah bisa lebih bersatu. Aku harus melakukan yang terbaik. Yitian mengangguk. Di sana, Feng Wudi bertanya karena penasaran. Siapa nama utusan itu? Utusan insektoid berkata, saya Liaolong. Feng Wudi berkata, teman Liaolong, saya orang yang lugas, jadi saya bertanya kepada Anda secara langsung, apa maksud akhir dari situasi hebat ini? Lu Ye segera menajamkan telinganya. Dia juga ingin mengetahui hal ini dan mau tidak mau mengacungkan jempol pada Feng Wudi di dalam hatinya. Liaolong menggelengkan kepalanya perlahan. Yitian berkata, ketika semua orang ada di sini, rekan Tao Liaolong akan menjelaskannya dengan hati-hati, jangan cemas. Feng Wudi tidak punya pilihan selain menunggu. Setelah waktu sebatang dupa, semua Sein dari klan darah yang bisa datang telah datang. Selain Liaolong, ada 8 Sein dari klan darah dan 1 prajurit darah Ma Shangxi yang merupakan Sunshine Realm. Yang lainnya mengikuti Sein Jademun, yang datang untuk mendengarkan, dapat berdiri di sini, semuanya sangat dihargai oleh para Sein. Ada kurang dari 30 orang di seluruh aula. Yitian memandang Liaolong, mengangguk sedikit dan berkata, semua orang ada di sini. Petik 2. Liaolong kemudian berdiri dan melihat sekeliling. Saya yakin Anda telah mendengar beberapa rumor tentang datangnya tren umum. Baru saja rekan Tao Feng Wudi bertanya padaku apa maksud dari datangnya tren umum ini, dan ini pasti yang ingin kalian ketahui. Banyak orang suci mendengarkan dengan penuh perhatian. Munculnya tren umum adalah sebuah peluang, peluang sekali seumur hidup. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ketika peluang ini datang, ras darah dan serangga kita mungkin dapat menyingkirkan situasi ditekan dan diincar oleh berbagai ras selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, kami mungkin masih bisa melampaui semua ras lain dan menjadi penguasa langit berbintang. Setelah hanya beberapa kata, semua Sein dari ras darah tercengang. Bahkan Zhuang Huaiyue yang paling berhati murni dan pertapa tidak bisa tidak melihat Liaolong itu. Dia meliriknya dan bertanya-tanya di mana dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ada ekspresi kebencian di wajah Liaolong. Sejak zaman kuno, klan darah serangga kami telah hidup dengan ekor di antara kaki kami di langit berbintang ini. Ras di luar menganggap kami sebagai binatang buas dan penuh permusuhan.
Jika bukan karena kekuatan kedua klan tidak lemah, saya khawatir kami sudah terbunuh sejak lama. Setelah dimusnahkan, penghinaan dan ketahanan selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Di bawah tren umum, kami akan menjadi penguasa langit berbintang. Dia bersemangat tinggi, seolah-olah dia telah melihat hari itu datang. Sebaliknya, para Sein dari suku darah tidak bereaksi banyak, terutama karena apa yang dikatakan oleh Liaolong terlalu kabur. Ras darah dan ras serangga sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Tiba-tiba suatu hari seseorang memberitahu mereka hal seperti itu akan berlalu. Tidak hanya itu, mereka juga bisa menjadi penguasa langit berbintang. Tidak ada seorang pun yang setuju dengan hal ini. Feng Wudi tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Rekan Tao Silong, sulit bagi kami untuk mempercayai apa yang Anda katakan, dan Anda tidak menjelaskan apa tren umum ini. Silong tersenyum sedikit. Tidakkah kalian memperhatikan hal itu baru-baru ini? Apakah ada perubahan aneh di langit berbintang selama bertahun-tahun? Feng Wudi terkejut, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu. Maksud Anda energi di langit berbintang aktif? Ini hanya salah satunya. Liaolong mengangguk. Jika Anda pergi dan memeriksanya, jika Anda menjelajahi keajaiban langit berbintang, Anda seharusnya dapat menemukan bahwa aturan internal dari banyak keajaiban langit berbintang telah sedikit berubah. Hati orang-orang suci tergerak ketika mereka mendengar ini. Jika hanya energi langit berbintang yang menjadi aktif, itu bukan masalah besar, namun jika aturan dalam keajaiban langit berbintang telah berubah, itu bukanlah masalah sepele. Keajaiban langit berbintang lahir bersamaan dengan langit berbintang, aturan internal tidak akan mudah berubah, dan sekali ada perubahan, itu bukan perkara sepele. Jika perubahan ini melibatkan lebih dari satu keajaiban langit berbintang, maka akan lebih besar lagi. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Perubahan di sisi lain Laut Wanxiang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa perkataan Liaolong benar, dan ada juga terowongan cacing yang menghubungkan 9 prefektur ke galaksi Wanxiang. Sebelumnya, dia hanya memikirkan itu adalah keberuntungan. Saat dia menghadapi bahaya di 9 prefektur, kebetulan terowongan cacingnya bisa dilewati, tapi bagaimana jika ini juga akibat dari perubahan tertentu di langit berbintang? 2058. Apakah ini tren umum yang akan datang? Seseorang dari klan darah bertanya, tapi apa hubungan istimewa antara perubahan di langit berbintang ini dengan klan darah dan serangga? Ini hanya pertanda bahwa tren umum akan datang. Liaolong mengangkat tangannya dan mengetuk meja, mengeluarkan bunyi klik. Dan sekarang setelah tanda seperti itu muncul, itu bisa terjadi dalam waktu beberapa dekade atau lebih dari 100 tahun, tren umum akan tercapai. Pada saat itu, itulah peluang bagi insektoid dan ras darah. Yitian merenung sejenak, lalu bertanya. Rekan Tao, saya tidak begitu mengerti. Dia memandang Liaolong dan berkata. Rekan Tao, tolong beritahu saya. Ketika situasi ini datang, pasti akan menyebar. Sedangkan untuk seluruh langit berbintang, saya tidak ingin bertanya apa yang akan terjadi pada langit berbintang pada saat itu. Saya hanya ingin tahu mengapa ini adalah kesempatan untuk dua ras kita sendirian. Apakah ras lain tidak relevan dengan ini? Liaolong tersenyum, seolah dia sudah menduganya, kemudian berkata. Tentu saja ada hubungannya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan keuntungan dari dua ras kita. Bagi mereka, datangnya tren umum akan membawa lebih banyak bencana. Mengapa begitu? Zhuang Huaiyue bingung, dan semua anggota ras darah juga tidak memahaminya. Liaolong tersenyum misterius. Ini secara alami terkait dengan karakteristik khusus dari dua ras kita. Melihat seluruh langit berbintang, insektoid dan ras darah adalah keberadaan yang istimewa. Jika tidak, mengapa semua roh menolak dan menekan mereka? Lu Ye bergumam dalam hati. Bukankah ini karena ras darah dan ras serangga melakukan banyak hal jahat? Jika suku insektoid bertindak terlalu jauh, alam akan hancur, dan jika ras darah bertindak terlalu jauh, semua makhluk hidup akan musnah. Tentu saja, semua orang akan berteriak untuk mengalahkan ras seperti itu. Tapi sekarang Liaolong ini benar-benar mengatakan sesuatu tentang karakteristik khusus dari dua ras. Yitian bertanya, apa yang istimewa dari kedua klan kita? Liaolong memandangnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak tahu tentang ini, tapi kata-kata ini diturunkan oleh pendeta tinggi sukuku, aku hanya mengatakannya dengan jujur. Imam besar yang mulia. Yitian tampak galak ketika mendengar ini. Imam besar ras insektoid adalah ahli yang legendaris, dia telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui sejauh ini, dan kekuatannya sendiri dikatakan telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Para Sein ras darah mungkin tidak berani mempercayai kata-kata naga kutu ini saja, tapi jika kata-kata ini keluar dari mulut imam besar insektoid, maka mereka tidak bisa membiarkan mereka berpikir dengan hati-hati. Liaolong berbicara lagi. Saya bukan satu-satunya yang berhubungan dengan para bangsawan. Di alam bangsawan lain, ada utusan lain dari suku ini yang harus dihubungi. Sebelum berangkat, saya ingat apa yang dikatakan imam besar.
Dia mengatakan bahwa para Saint seharusnya juga bisa merasakan tren umum ini, hanya karena leluhur darah meninggal, kemudian kehilangan kemampuan ini. Ketika leluhur darah disebutkan, ekspresi ras darah tiba-tiba menjadi saleh. Segala hal yang dimiliki klan darah hari ini diberikan oleh leluhur darah, bahkan jika leluhur darah meninggal dan ribuan orang meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi garis keturunannya masih mengalir, menempati suatu tempat di langit berbintang. Kata-kata Liaolong membuat Yitian tidak bisa menahan diri untuk berpikir sedikit. Teman Tao, maksudmu imam besar dapat merasakan tren umum? Liaolong mengangguk. Itu benar, itu sebabnya kami datang untuk menghubungi klan darah, dengan harapan ras darah dapat mengintegrasikan kekuatan mereka dan menunggu. Yitian bertanya lagi, pernahkah imam besar mengatakan bahwa tidak ada ahli lain yang dapat merasakan tren umum? Imam besar mengatakan mungkin ada ahli dari ras lain yang telah memperhatikan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat merasakannya dengan jelas. Situasi umumnya adalah dia adalah satu-satunya di seluruh langit berbintang. Selain dia, tidak ada orang lain. Aula menjadi sunyi. Setelah sekian lama, Yitian perlahan membuka mulutnya dan berkata, Rekan Tao, saya sangat percaya dengan apa yang dikatakan imam besar, tetapi apa yang dikatakan oleh pendeta Tao tentang tren umum tidak jelas. Bahkan jika saya ingin bekerja sama, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dia jelas ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Liaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya apa yang saya katakan tidak jelas, tapi saya sendiri tidak tahu banyak tentang itu. Apa yang saya katakan hari ini semuanya menyampaikan perkataan imam besar. Dia tidak banyak menyebutkan masalah ini. Orang-orang di bawah kita tidak ada cara untuk mengetahui lebih banyak. Rekan Tao harus memahami bahwa imam besar sudah tua dan tertidur sepanjang tahun. Jika masalah ini tidak terlalu penting, dia tidak akan bangun dan memberi beberapa instruksi khusus. Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Saya datang ke Blood Jade kali ini untuk menyampaikan masalah ini. Jika para bangsawan ingin memanfaatkan kesempatan ini, mohon buat keputusan sesegera mungkin. Para Saint klan darah saling memandang, sulit untuk membuat pilihan sejenak. Menurut pengertian insektoid, ras darah harus mengintegrasikan kekuatannya sendiri untuk menunggu datangnya tren umum. Karena mereka ingin berintegrasi, kekuatan ras darah harus dipusatkan. Namun, saat ini, ras darah sangat tersebar di beberapa alam besar. Jika mereka ingin melakukan ini, itu tidak mudah. Untuk melakukannya, perlu meninggalkan sebagian besar alam dan mengumpulkan semua ahli ke dalam satu alam, tetapi ras darah telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Bagaimana hal itu bisa dilakukan karena informasi yang tidak pasti? Saya telah mendengar sesuatu tentang situasi umum. Dalam keheningan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sepasang mata segera berkumpul, dan setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Ling Zexin. Yitian tiba-tiba penasaran. Lingze, dari mana kamu mendengar tentang ini? Lu Ye menoleh ke arahnya dan berkata dengan santai. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Yitian pernah mendengar tentang Feng Rumo. Ekspresi Yitian berubah. Feng Rumo yang mencoba mengendalikan pedang Tianxuan, tetapi dikejar oleh pedang Tianxuan Qi. Lu Ye tertegun sejenak. Alasan mengapa dia mengungkit Feng Rumo terutama karena orang ini berlevel tinggi dan tidak ada hubungannya dengan dia, yang paling penting adalah Feng Rumo sangat misterius. Siapa sangka Yitian sebenarnya mengenal orang ini dan menyebut pedang Tianxuan. Dari sudut pandang ini, energi pedang yang mengejar Feng Rumo saat itu benar-benar kekuatan pedang Tianxuan. Setelah menenangkan diri, Lu Ye mengangguk. Ini orangnya. Yu Shengsun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu, Lingze, berinteraksi dengan Feng Rumo? Lu Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengingat. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya bertemu dia secara kebetulan ketika saya bepergian keluar. Dia telah diburu selama berapa tahun yang tidak diketahui dan tampak kelelahan, jadi dia datang kepada saya untuk meminta makanan. Mendengar ahli seperti Feng Rumo sebenarnya meminta beberapa makanan, ekspresi para orang suci menjadi sangat aneh, tetapi Lu Ye berbicara dengan tenang dan tidak berbohong, bagaimanapun, ini benar-benar terjadi. Kemudian sebagai balasannya, dia menceritakan sesuatu tentang situasi umum. Dia berkata, pada titik ini, Lu Ye berhenti dan melihat sekeliling. Di bawah perhatian sekelompok orang suci, dia mengaktifkan teknik darah dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh paviliun Tianya diselimuti darah. Para Saint tidak menganggapnya serius, lagi pula, masalah ini mungkin melibatkan rahasia besar, jadi perlu untuk selalu berhati-hati. Apa yang dia katakan? Seorang Saint yang tidak sabar bertanya, tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Lu Ye menoleh untuk melihat ke arahnya, terus mengaktifkan teknik darah, dan tersenyum sedikit. Dia berkata, kalian semua pantas mati. Dia telah mengetahui apa yang ingin diketahui, dan tampaknya Liaolong telah mengatakan semuanya, tidak ada lagi informasi yang bisa diketahui dan dalam hal ini, jadi, tidak perlu menundanya lagi. Semua orang suci tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Ye.
Feng Wudi bahkan lebih marah lagi. Namun, hampir pada saat yang sama dengan kata-kata Lu Ye jatuh, perubahan tiba-tiba terjadi. Di dalam lautan darah, spirit rune tiba-tiba muncul, dan hampir setiap orang suci memiliki pola spiritual yang sesuai di depannya. Pada saat yang sama, di Gunung Fangchun, kekuatan sihir klon pohon bakat melonjak, dan Void Spirit Rune muncul di sampingnya. Dan para Sansein Realm dari Gunung Fangchun, yang telah menerima perintahnya, juga bergabung pada saat ini. Di lantai 2 paviliun Tianya, darah kaya membengkak, dan lautan darah menyebar. Sansein Realm dari Gunung Fangchun berteleportasi dengan bantuan Void Spirit Rune. Terlepas dari itu, mereka hanya mengikuti instruksi Lu Ye sebelumnya, dan langsung meledak dengan gerakan membunuh terkuat mereka, langsung meledakkan ke depan dan membunuh. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua Saint mengubah ekspresi mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa di dunia giok darah, di mana begitu banyak ahli berkumpul, mereka akan menghadapi serangan diam-diam. Dan penggagasnya sebenarnya adalah Holy Lord Lingze. Reaksi orang-orang suci ini sangat cepat, dan mereka mulai mengaktifkan kekuatan mereka segera setelah mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, tiba-tiba sifat suci yang mengerikan keluar dari darah, dan erangan teredam datang satu demi satu. Bahkan Saint Yitian, yang paling kuat juga merasakan energi dan darahnya stagnan, dan kekuatannya tiba-tiba anjlok. Itu adalah intensitas sifat suci yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sifat suci yang selama ini ia banggakan begitu rapuh dan rentan menghadapi intensitas yang begitu besar sehingga dapat diredam hampir tanpa perlawanan. Lalu ada pedang jimat tambahan di bidang penglihatannya. Lu Ye secara khusus menyerahkan Yitian ke Chen Xuanhai yang datang untuk mendukungnya. Vitalitas kuat milik Sansein Realm runtuh satu demi satu pada saat ini. Setelah beberapa saat kebingungan, setiap ras darah Sansein Realm yang hadir, terlepas dari kekuatan atau kultivasi mereka, mati mendadak di tempat. Bahkan pelayan Jade Moon yang mereka bawa hancur total setelah konfrontasi tersebut. Dengan perhitungan yang cermat dan semua orang suci tertarik dengan tipuan misterius Lu Ye, kemudian ditekan oleh sifat sucinya yang menakutkan, wajar jika mendapatkan kemenangan seperti itu. Hanya Liao Long yang selamat. Bagaimanapun, dia bukan ras darah, dan dia memiliki kekuatan yang bagus, jadi, tidak mudah untuk dibunuh tanpa ditekan oleh garis keturunan. Pada saat ini, Liao Long dalam keadaan linglung, pikirannya kacau, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga mendengarkan baik-baik kata-kata Lu Ye barusan, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi begitu tiba-tiba. Dia bisa merasakan bahwa Yitian dan ras darah lainnya sudah mati. Ini membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini, bahkan ahli seperti Yitian terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melawan. Naluri untuk bertahan hidup membuatnya ingin melarikan diri dari tempat ini, tetapi sihir darah Lu Ye memiliki banyak penghalang, dan dia terjerat oleh Sansein ras manusia kecil, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk melarikan diri? Pikiran rohaninya mengalir deras, merasakan segala arah, dan hanya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sudah terlambat, setelah membunuh lawan mereka, semua Sansein Realm ras manusia kecil memandang ke arah Liao Long yang masih melawan. Dia tiba-tiba menjadi kaku. Jangan bunuh yang ini, tangkap dia hidup-hidup. Suara Lu Ye keluar. Hampir pada saat yang sama ketika paviliun Tianya mengambil tindakan, sekelompok tamu tak diundang juga tiba di sarang serangga yang melayang di langit berbintang di sebelah alam giok darah. Lou Zhen dan Li Waning dari Gunung Fangchun Barat bersama-sama memimpin sekelompok kultivator elit dari ras manusia kecil dan langsung menuju ke sarang serangga. Masih ada insektoid Sansein Realm yang tertinggal di sarang serangga ini, dan dia tidak mengikuti Liao Long ke alam giok darah, tetapi kekuatannya hanya di Sansein Realm tahap awal, dan dia bukan tandingan Lou Zhen dan Li Waning. 2059. Kekacauan di dalam paviliun Tianya hanya berlangsung 10 napas dan kemudian berakhir. Meskipun ras darah yang tinggal di luar menyadari fluktuasi mana yang kuat di dalam, tidak ada yang berani menerobos dengan mudah sampai seluruh paviliun Tianya hancur dan banyak sosok aneh muncul. Setelah bertarung beberapa waktu, para ras darah yang tinggal di luar tidak mampu menolak. Wu Qimo secara pribadi mengawal Liao Long yang ditangkap, dengan kerja sama Lu Ye dan klon pohon bakat, mengirimnya ke Gunung Fangchun Barat melalui Void Spirit Rune. Ketika mereka tiba di sini, ada tiruan dari pohon bakat Lu Ye yang berjaga, dan Liao Long yang terluka parah tidak dapat lagi melarikan diri. Pertempuran di alam giok darah belum berakhir. Semua klan darah di paviliun Tianya dengan cepat dibantai. Banyak klan manusia kecil tersebar ke segala arah, masing-masing menemukan posisi dan bergegas keluar. Sungai darah mengalir di sepanjang jalan. Tidak hanya itu, di reruntuhan paviliun Tianya, Lu Ye mempertahankan pola spiritual kehampaan yang sangat besar. Dari pola spiritual kehampaan, kultivator manusia kecil terus datang untuk mendukung, dan mereka menyerang dari segala arah sesuai dengan tim yang telah dibentuk sebelumnya. Hari ini adalah hari di mana dunia giok darah akan dihancurkan. Masangsi dan prajurit darah baru yang direkrut oleh Lu Ye juga tidak menganggur, meskipun mereka semua berasal dari klan darah,
sekarang mereka berada di bawah komando Lu Ye, mereka hanya bisa bertindak sesuai keinginannya, belum lagi mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan klan darah lainnya, sekarang hanya ada pemenang dan pecundang. Seluruh dunia mengalami kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Kecuali beberapa ras darah yang cukup beruntung menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan melarikan diri ke langit berbintang, sisanya dibantai. Manusia kecil tidak akan berbelas kasihan kepada ras darah, apalagi melakukan intimidasi. Dari sudut pandang penjahat, semua ras darah pantas mati. Saat ini, Lu Ye telah tiba di suatu tempat di dunia giok darah. Seluruh alam Blood Jade mirip dengan alam Blood Jue. Jika alam Blood Jue adalah lengan kiri leluhur darah, maka alam giok darah adalah lengan kanan leluhur darah. Oleh karena itu, keseluruhan struktur kedua alam tersebut pada dasarnya sama, namun terdapat beberapa perbedaan secara detail. Perang tidak lagi membutuhkan kontribusinya. Ras darah akan dimusnahkan oleh Sunshine Realm, dan klan manusia kecil ditakdirkan untuk meraih kemenangan penuh. Apa yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah menciptakan kembali apa yang terjadi saat itu dan membiarkan Gunung Fangchun Barat membawa alam giok darah kembali ke 9 prefektur. Tentu tidak sulit baginya untuk melakukan sesuatu yang pernah ia lakukan sebelumnya untuk kedua kalinya. Posisi dia saat ini adalah lekukan lengan kanannya, ini adalah simpul lengan kanan leluhur darah dan simpul seluruh alam. Berdiri dalam posisi seperti itu, Lu Ye jelas merasa bahwa hubungannya dengan dunia giok darah menjadi lebih dekat. Dia segera tahu bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat, mengikuti perasaannya, dan menggunakan metodenya untuk terus masuk jauh ke bawah tanah. Lu Ye membutuhkan setengah hari untuk akhirnya mencapai lokasi tertentu di bawah tanah, dan begitu dia tiba di tempat ini, hubungannya dengan dunia giok darah menjadi semakin dekat. Tempat ini tidak diragukan lagi merupakan celah spiritual dari leluhur darah. Lu Ye duduk bersila di dalamnya, tenggelam dalam pikirannya. Segera, pikirannya yang besar mengambil celah spiritual ini sebagai titik awal dan menutupi seluruh alam. Melihat langit berbintang, hanya Lu Ye, yang telah memurnikan darah leluhur darah, yang dapat melakukan ini, bahkan ras darah seperti Holy Lord Yitian tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Tiba-tiba, Lu Ye merasa tubuhnya menjadi sangat berat, dan perasaan yang dia rasakan sekali lagi muncul di benaknya, seolah-olah dia mengenakan armor tebal di luar tubuhnya. Dia melihat bahwa seluruh dunia giok darah berada dalam kekacauan, banyak ras darah yang melarikan diri, dan banyak kultivator manusia kecil yang membunuh orang secara sembarangan. Dia melihat beberapa pelayan darahnya, mengikuti perintahnya dan tak terkalahkan. Ada juga banyak budak darah yang menakutkan. Hanya butuh beberapa hari untuk membersihkan dunia giok darah. Meskipun dunia ini tidak kecil, umat manusia kecil memiliki banyak Sunshine Realm. Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, ras darah tidak mampu melawan. Beberapa hari kemudian, semuanya beres. Kecuali beberapa budak darah Lu Ye, tidak ada ras darah yang tersisa di dunia ini. Namun, masih banyak budak darah yang diperbudak oleh ras darah. Pada saat ini, mereka semua panik dan berhamburan. Di bawah kendali klon pohon bakat, Gunung Fangchun bagian barat telah mencapai posisi yang sesuai. Di mana Lu Ye berada, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan sebuah alu panjang beberapa kaki muncul di tangannya. Ini adalah senjata leluhur yang direbut dari alam absolut darah. Dengan senjata leluhur ini, Lu Ye mampu memobilisasi alam absolut darah dengan lebih baik, tapi dia tidak tahu apakah itu bisa digunakan di sini. Dia hanya bisa mencobanya. Dengan senjata leluhur di tangan dan kekuatan sihir diaktifkan, Lu Ye mengangkat alisnya. Berhasil. Karena beban yang ditempatkan pada tubuh jelas jauh lebih ringan, di bawah mobilisasi Lu Ye, seluruh dunia giok darah berguncang. 6 jari di depan lengan kanan besar itu terbuka, lalu perlahan menutup, meraih Gunung Fangchun bagian barat yang telah tiba di sini dengan telapak tangannya. Di langit berbintang, Sunshine Realm suku manusia kecil berkumpul dan menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Meskipun aku pernah melihatnya sekali, aku masih terkejut ketika melihatnya lagi hari ini. Zhang Kun menghela nafas. Sulit membayangkan betapa kuatnya leluhur darah saat itu, dan bagaimana makhluk sekuat itu dibunuh oleh leluhur ras manusia kecil, bahkan tubuhnya pun terkoyak-koyak. Dibandingkan dengan keagungan nenek moyang mereka, meski saat ini mereka sudah mencapai kondisi cerah, mereka masih belum bisa mencapai ujungnya. Klon pohon bakat mengangkat isolasi Gunung Fangchun Barat, dengan cara ini, Barat sekali lagi ditarik oleh intinya dan tersapu jauh ke langit berbintang, mendorong pergerakan dunia giok darah. Hanya saja, mereka melewati terowongan serangga sebelum sampai di sini, jadi menurut perhitungan kasar, mungkin perlu beberapa tahun lagi dari sisi barat untuk kembali ke 9 prefektur. Namun dibandingkan dengan panen, penantian beberapa tahun masih sepadan. Mulai sekarang, tidak akan ada dunia giok darah di galaksi ini. Setelah semua masalah mereda, suatu hari kemudian, orang-orang berkumpul di Gunung Fangchun Barat, dan Lu Ye juga telah kembali. Ada banyak budak darah di dunia giok darah, sekarang telah bermigrasi ke Gunung Fangchun.
Namun, mereka telah diperbudak oleh klan darah selama beberapa generasi dan telah lama kehilangan sifat aslinya. Mungkin perlu beberapa generasi sebelum mereka perlahan pulih, seseorang melaporkan situasi saat ini. Ras manusia kecil tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada ras darah, tetapi budak darah juga orang-orang yang menyedihkan. Jika dibiarkan, tidak banyak dari budak darah berkekuatan rendah ini yang bisa bertahan selama proses migrasi dunia giok darah. Lagi pula, migrasi alam sebesar itu ke langit berbintang akan menyebabkan perubahan besar pada lingkungan alam tersebut. Memindahkan mereka ke Gunung Fangchun adalah satu-satunya cara. Ini juga merupakan konsensus seluruh Sansein Realm Gunung Fangchun. Ketika Barat mencapai 9 prefektur, budak darah ini dapat dikirim ke 9 prefektur untuk menetap. Bagaimana situasinya di sana? Lu Ye menoleh untuk melihat supu dari Gunung Fangchun Selatan. Setelah Liaolong dikirim ke sini, supulah yang bekerja sama dengan Xia Yingyue untuk menginterogasinya. Terutama supu yang sebelumnya telah mempelajari beberapa teknik penyiksaan, dan kali ini dia yang melakukannya. Sansein Realm yang lain juga memperhatikan. Meskipun mereka telah memperoleh banyak informasi tentang diskusi pavilion Tianya melalui klon pohon bakat Lu Ye, ada banyak aspek yang tidak jelas dari informasi itu. Jika mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dari mulut Liaolong, tentu saja itu lebih baik. Supu menggelengkan kepalanya dan berkata, Liaolong benar-benar tidak tahu banyak. Apa yang dia ketahui diberitahukan kepadanya oleh pendeta tinggi ras insektoid, dan dia tidak menyembunyikan apapun dari Sansein Realm ras darah sebelumnya. Setelah beberapa hari disiksa, Liaolong sudah menjadi lampu yang kehabisan minyak dan setengah mati, bahkan jiwanya hampir hancur. Dengan cara seperti itu, supu percaya bahwa Liaolong tidak dapat menyembunyikan apapun. Semuanya mengerutkan kening. Mengapa munculnya situasi umum merupakan peluang bagi ras darah dan ras serangga? Mengapa hanya imam besar insektoid yang dapat merasakan tren umum? Mengapa ahli lainnya tidak bisa melakukannya? Ada banyak hal yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang terdapat beberapa perubahan pada langit berbintang, dan aktivitas energi psikis langit berbintang hanyalah yang paling mendasar. Saudara muda Lu, Laut Wanxiang adalah kumpulan ikan dan naga yang bercampur. Ia memiliki banyak komunikasi dengan berbagai galaksi dan mudah dihubungi. Masalah ini mungkin memerlukan lebih banyak usaha dari Anda. Chen Xuanhai menoleh untuk melihat ke arah Lu Ye. Lu Ye mengangguk dan berkata, saya juga punya rencana ini. Saat saya kembali ke Laut Wanxiang kali ini, saya akan menyebarkan berita dan melihat apakah ada yang tahu. Petik 2. Chen Xuanhai mengangguk. Masalah ini tidak mendesak. Kata insektoid ini bisa memakan waktu mulai dari beberapa dekade hingga 100 tahun, jadi masih ada waktu untuk mengatasinya. Zhang Kun berkata, perjalanan kita akan melewati banyak galaksi. Kemudian kita akan melihat apakah kita memiliki kesempatan untuk mengunjungi galaksi yang lebih besar dan mendapatkan informasi. Faktanya, cara terbaik adalah pergi ke alam Raja Serangga, menangkap pendeta tinggi ras serangga, dan menanyainya secara langsung. Alam Raja Serangga. Chen Xuanhai menggelengkan kepalanya perlahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu masuki tanpa izin. Melihat tatapan samarnya, Lu Ye tiba-tiba merasa penasaran. Apa yang istimewa dari alam Kaisar Serangga? Setelah bertahun-tahun mengembara di langit berbintang, ilmu dan pengalamannya memang bertambah banyak, tapi bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang tidak dia ketahui dengan baik seperti alam Raja Serangga. Dia hanya tahu bahwa ini adalah markas serangga, dan semua sarang serangga yang mengambang di langit berbintang berasal dari alam Kaisar Serangga. Chen Xuanhai tersenyum pahit. Adik laki-laki, alam Raja Serangga ini sebenarnya adalah bintang magnetit yang sangat besar. Seluruh alam terbuat dari magnetit berkualitas tinggi. Medan magnet di dalamnya kacau dan sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat kamu, akan sulit untuk bekerja dengan baik jika kamu jatuh ke dalamnya. Lu Ye melihat dengan tegas. Bintang magnet. Tentu saja dia tidak asing dengan medan gaya metamagnetik. Zona ledakan di dekat galaksi Jade Cons dipenuhi dengan segala jenis gaya metamagnetik yang kacau, badai magnet meletus dari waktu ke waktu, yang sangat berbahaya. Tidak dapat dibayangkan betapa kuatnya medan gaya metamagnetik dalam bintang metamagnetik yang murni terdiri dari mineral metamagnetik berkualitas tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, jika ada kultivator yang masuk jauh ke dalamnya, tingkat kultivasinya akan sangat berkurang karena terpengaruh medan magnet. Jika Sansein Realm memasukinya, mungkin hanya dapat menunjukkan kekuatan yang setara dengan tingkat Jade Moon. Namun kekhasan insektoid sendiri memberi mereka ketahanan alami terhadap kekuatan aneh medan gaya metamagnetik. Lu Ye telah menyadari hal ini, ketika tentara 9 prefektur menyerang sarang serangga bawah tanah. Mereka menggunakan darah serangga untuk memurnikan beberapa obat rahasia khusus dan menerapkannya pada para kultivator untuk melawan gangguan medan magnet. Dapat dikatakan bahwa alam Raja Serangga secara alami cocok untuk kelangsungan hidup ras serangga, dan tidak ada ras lain yang dapat berpijak di sana. 2060.
Lu Ye selalu penasaran akan satu hal, karena semua orang di langit berbintang membenci ras darah dan ras serangga, mengapa ras besar tidak bergabung untuk memusnahkan mereka? Secara logika, hal semacam ini bisa dilakukan, betapapun kuatnya latar belakang klan darah dan klan serangga, mereka tidak akan bisa menghentikan gabungan dari kekuatan besar. Sekarang dia perlahan mengerti. Kedua ras ini mempunyai fondasinya masing-masing. Keistimewaan alam Raja Serangga menjadi alasan mengapa ras serangga bisa tenang. Bisa dikatakan selama ras serangga menduduki alam Raja Serangga, mereka tidak akan pernah bertemu krisis kehancuran. Walaupun dunia milik ras darah tidak memiliki kelebihan unik yang sama dengan alam Raja Serangga, namun ras darah di setiap dunia memiliki senjata leluhurnya masing-masing. Dengan senjata leluhur tersebut, mereka dapat mengerahkan kekuatan dunia dan juga memiliki ahli yang kuat. Mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Terlepas dari betapa mudahnya untuk menjatuhkan alam absolut darah dan alam giok darah, Lu Ye memainkan peran besar di dalamnya. Saat menyerang alam Blood Jue, dia sendirian memblokir perlawanan klan darah untuk memobilisasi kekuatan dunia, dan kali ini klan darah bahkan lebih buruk. Dia dan ras manusia kecil Sunshine Realm membunuh mereka semua dalam satu sapuan. Bahkan orang suci teratas dari klan darah seperti Yitian mati secara misterius, apalagi klan darah lainnya. Lu Ye hampir bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan ras darah. Segalanya di dunia giok darah akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, Lu Ye kembali ke inti bersama Chen Xuanhai dan lainnya yang datang untuk membantu. Pertempuran besar telah tercapai. Tidak hanya alam giok darah itu sendiri yang diperoleh, tetapi juga sumber daya dari seluruh alam. Itu adalah angka yang tidak terbayangkan. Ketika Gunung Fangchun Barat bergabung di masa depan, Gunung Fangchun akan bersatu, dan di sisi 9 prefektur, Xiao Jiu juga diizinkan untuk melahap fondasi dunia giok darah, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ye tidak tinggal lama di Gunung Fangchun dan segera pergi. Saat ini, kultivasinya berada di Sunshine Realm. Kultivasi teknik rahasia penekan jiwa dan transformasi pohon bakat semuanya membutuhkan akumulasi waktu dan konsumsi bahan yang besar, tidak nyaman melakukan hal-hal ini di luar, lagi pula dia masih harus pergi ke Laut Wanxiang dan tanah leluhur klan jiwa. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut tren besar yang datang dari suku insektoid, dia masih merasakan urgensi. Dia harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya sebelum tren besar ini datang. Dengan cara ini, apapun perubahan yang terjadi setelah tren besar datang, dia tetap memiliki modal untuk melindungi dirinya dan orang yang dicintainya. 9 prefektur menjadi lebih besar lagi. Dibandingkan dengan 9 prefektur yang asli, 9 prefektur saat ini berukuran 2 kali lebih besar. Ini jelas merupakan hasil dari Jade Cons yang telah menyelesaikan fusi dunia. Saat ini, 3 alam utama di seluruh galaksi diintegrasikan menjadi satu, dan ketiganya benar-benar terikat satu sama lain. Lu Ye tidak berniat kembali ke 9 prefektur, tapi dia segera menyadarinya, berbalik dengan ekspresi terkejut, dan menuju ke 9 prefektur. Tidak lama kemudian, Lu Ye terjatuh di depan aula penjagaan Tianzu. Mendongak, dia melihat sosok tinggi dan familiar berdiri di bawah klon pohon samsara di depannya. Melihat klon pohon samsara yang tampak layu dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi kenangan di wajahnya. Lu Ye berjalan ke arahnya. Setelah beberapa saat, dia berdiri di sampingnya dan memanggil dengan lembut. Senior. Ma Bin menoleh ke arahnya, tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menepuk klon pohon samsara. Saat aku masih muda, aku dan seorang kakak laki-laki sedang bermain-main dan memanjat naik turun pohon ini. Suatu hari, kami secara tidak sengaja mematahkan dahan, dan kemudian menerima pukulan yang parah. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari, tuanku tidak ada ampun sama sekali. Mata Lu Ye berkedut dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya senior Ma Bin juga memiliki masa kecil yang lengkap. Lokasi aula penjaga ditentukan oleh Lu Ye. Alasan utamanya adalah karena terdapat tiruan dari pohon reinkarnasi. Utusan penjaga 9 prefektur dapat mengurus klon tersebut. Tempat ini juga merupakan situs sekte Kaisar Manusia, sekte terkuat di 9 prefektur 10.000 tahun yang lalu. Yang King memberitahu Lu Ye tentang hal ini saat itu. Ma Bin lahir di sekte Kaisar Manusia, dan bisa dikatakan ia dibesarkan di sini. Ribuan tahun yang lalu, meskipun Ma Bin tahu bahwa 9 prefektur mungkin ada di suatu tempat di langit berbintang, dia tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Bahkan setelah dia bertemu Lu Ye secara kebetulan dan mengetahui situasi 9 prefektur saat ini, dia tidak berniat kembali untuk melihatnya. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Dia takut akan masalah yang akan dia timbulkan dan bencana yang akan dia bawa ke 9 prefektur, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk meremehkan atau bahkan memutuskan hubungannya dengan 9 prefektur. Tapi sekarang dia tidak merasa khawatir. Di seberang Laut Wanxiang, dia mendapat lebih banyak berita tentang 9 prefektur, dan juga mengetahui terakhir kali 9 prefektur menghadapi Zixuan. 9 prefektur sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri.
Jadi dia kembali hanya untuk melihat tanah kelahirannya yang telah lama dia tinggalkan. Sekilas, meskipun 9 prefektur tidak sebaik di puncaknya, kemakmuran saat ini tidak terduga dan dia merasa sangat lega. Senior, apakah lukamu sudah sembuh? Lu Ye bertanya. Hampir. Ma Bin mengangguk. Terima kasih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Ye, seorang junior dari 9 prefektur, dapat berkembang di tempat seperti Laut Wanxiang, dan sekarang dia telah menjadi salah satu orang paling terkenal di Laut Wanxiang. Ini adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Manusia tidak dapat lakukan saat itu, dan Lu Ye baru berada di tahap awal Sunshine Realm sekarang. Jika bukan karena Lu Ye, luka-lukanya sebelumnya akan semakin memburuk, dan kemudian kultivasinya perlahan-lahan akan hilang, dan dia tidak tahu di mana dia akan mati karena usia tua. Sama-sama, senior. Cedera itu disebabkan olehku. Aku belum mengucapkan terima kasih. Lu Ye menghela nafas. Ladang Asura ditutup hari itu. Jika Ma Bin tidak melindunginya, dia tidak akan bertarung sampai mati dengan Chang Feng dan yang lainnya. Dia sekarang hanya menyesali bahwa Chang Feng berlari terlalu cepat dan gagal mengejarnya dengan Xiao Gua hari itu. Jika tidak, dia dan Ma Bin akan bisa membalaskan dendamnya juga. Ma Bin tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengulurkan tangan dan meraihnya di udara, dan kekuatan misterius meledak, dan kemudian sebuah cakram sederhana muncul di tangannya. Lu Ye tercengang. Ini adalah... Dia merasakan aura yang sangat familiar dari cakram itu. Sosok kelinci Xiao Jiu tiba-tiba muncul di samping, menyeringai dan bergegas menuju Ma Bin sambil berteriak. Kembalikan padaku. Lu Ye belum pernah melihat Xiao Jiu terlihat begitu cemas, dan terkejut sesaat, tapi dia juga tidak gugup karena dia tahu Ma Bin tidak akan melakukan apapun pada Xiao Jiu. Ma Bin terkekeh, dan dengan jentikan tangannya yang lain, Xiao Jiu, yang menyerang dengan ganas, terbang mundur dan jatuh dengan akurat ke pelukan Lu Ye. Lu Ye memeluknya. Mata kelinci Xiao Jiu memerah, dan seluruh 9 prefektur bergetar hebat, dan aura yang sangat menakutkan berkumpul di langit. Lu Ye dengan cepat menepuk Xiao Jiu. Senior tidak punya niat buruk terhadapmu, jangan gugup. Apakah itu roh senjata? Ma Bin memandang Xiao Jiu dengan penuh minat. Ini tidak terduga. Dia bertanya pada Xiao Jiu lagi. Apakah kamu mengenaliku? Xiao Jiu berkata dengan marah. Aku tidak mengenalimu, jangan dekat-dekat denganku, kembalikan tubuhku padaku, kalau tidak Lu Ye akan memukulmu sampai mati. Dia menoleh ke arah Lu Ye dan berkata, Lu Ye, cepatlah dia mencuri tubuhku. Lu Ye akhirnya mengerti bahwa cakram yang dipegang Ma Bin sebenarnya adalah tubuh Xiao Jiu, tak heran auranya begitu familiar. Sejujurnya, Lu Ye hanya mengetahui bahwa Xiao Jiu adalah roh senjata cakram Tianji, walaupun sudah berinteraksi dengan Xiao Jiu selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat seperti apa rupa cakram Tianji. Selama ini yang dia lihat hanyalah Xiao Jiu. Dia tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Baiklah, baiklah. Lu Ye menghiburnya. Senior Ma Bin adalah seorang kultivator dari Sekte Kaisar Manusia 10.000 tahun yang lalu. Dia berpartisipasi dalam penciptaan tubuhmu. Dia tidak akan menyakitimu. Hah, Xiao Jiu tercengang. Ma Bin bermain-main dengan dis Tianji dan berbicara perlahan. Saya mengatakan bahwa saya berpartisipasi dalam pembuatannya, tetapi itu menyanjung diri saya sendiri. Saat itu, saya baru saja dipromosikan ke konstelasi, dan dis Tianji sebenarnya tidak dibuat oleh sekte kami saat itu harta yang diperoleh oleh para ahli top secara tidak sengaja, kami hanya mencoba untuk merangsang kekuatannya. Itu sebenarnya adalah harta atribut yang berharga. Harta atribut. Lu Ye tertegun dan menatap Xiao Jiu. Kamu adalah atribut harta karun. Xiao Jiu tampak bingung. Aku tidak diciptakan, aku harta karun. Petik 2. Itu sebabnya aku penasaran bagaimana harta karun melahirkan kemauannya sendiri. Ma Bin memandang Xiao Jiu. Menurut pengetahuan umum, harta karun tidak akan mengalami perubahan seperti itu. Lu Ye berkata, kelahiran Xiao Jiu tampaknya disebabkan oleh kombinasi roh senjata cakram Tianji dan kehendak 9 prefektur, yang telah menghasilkan beberapa perubahan. Itu tidak masuk akal. Ma Bin menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Xiao Jiu dan bertanya. Bisakah kamu merasakan sesuatu? Apa yang ingin kamu rasakan? Tanya Xiao Jiu. Ada hubungan tak kasat mata antara harta atribut dan harta karun langit berbintang sejati. Sekarang setelah kamu melahirkan kebijaksanaan spiritual, kamu seharusnya bisa merasakan harta karun yang sesuai. Petik 2. Xiao Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak ada. Ma Bin merenung, tampak sedang berpikir. Xiao Jiu memutar matanya dan tiba-tiba melompat dari pelukan Lu Ye, menunjukkan kecepatan yang belum pernah dilihat Lu Ye sebelumnya. Dia mengambil dis rahasia dari tangan Ma Bin dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, hanya menyisakan tawa bangga datang dari suatu tempat. Temperamen Xiao Jiu agak kekanak-kanakan, Lu Ye menjelaskan. Ma Bin mengangguk dan tidak menganggapnya serius. Dia hanya berkata, Lu Ye, aku pergi. Lu Ye terkejut dan kemudian berkata,
Senior, jangan khawatir tentang Chang Feng. Ma Bin berkata beberapa tahun yang lalu, setelah pulih dari luka-lukanya, dia akan pergi mencari Chang Feng dan membunuhnya untuk meredakan amarahnya. Sekarang setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia secara alami akan berangkat. Ini bukan hanya tentang Chang Feng. Ma Bin melambaikan tangannya. Saat tingkat kultivasi mencapai level saya, tidak ada jalan untuk maju. Situasi ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, saya tiba-tiba mengalami sesuatu yang berbeda. Rasanya seluruh langit berbintang telah mengalami beberapa perubahan luar biasa, memberiku kemungkinan untuk melangkah lebih jauh, jadi aku harus berjalan-jalan dan menemukan arah masa depanku. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ye mengerutkan kening. Sudah berapa lama? Belum sampai beberapa tahun, apa? Ma Bin memandangnya. Senior, kali ini saya pergi ke Gunung Fangchun Barat dan menyerang alam klan darah. Saya kebetulan menemukan sesuatu di sana. Petik 2. Dia segera menceritakan semua hal yang terjadi di dunia giok darah, tren umum yang disebutkan oleh insektoid akan datang. Senior, kamu mendapat banyak informasi, tahukah kamu apa yang akan terjadi? Akhirnya, Lu Ye bertanya. Ma Bin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Jika seperti yang Anda katakan, maka perasaan yang saya rasakan beberapa tahun terakhir ini terkait dengan datangnya tren umum.